Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Sangatta berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan wilayah seluas Provinsi Jawa Barat dan Banten, terdiri dari 18 kecamatan. Setiap tahun perkara yang diterima dan diadili di Pengadilan Agama Sangatta terus meningkat. Terakhir pada tahun 2019 yang lalu, Pengadilan Agama Sangatta telah memutus 1000 perkara dengan jumlah aparatur yang sangat terbatas, 3 orang hakim termasuk ketua dan wakil ketua, 7 orang aparatur di kepanitraan, dan 4 orang aparatur di sekretariat, serta dibantu dan ditunjang oleh 5 orang tenaga kontrak atau tenaga honor. Meskipun demikian, kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Oleh karena itu, pada tanggal 18 Juni 2019, Pengadilan Agama Sangatta mencanangkan pembangunan zona integritas untuk menuju WWK dan WBBM. Pembangunan zona integritas ini adalah upaya perubahan yang dilakukan Pengadilan Agama Sangatta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga menciptakan wilayah kerja yang bebas dari korupsi. Dalam pembangunan zona integritas ini terdapat 6 area, yaitu yang pertama, area manajemen perubahan. Dalam hal ini ada beberapa kriteria perubahan. Yang pertama, pembentukan tim kerja. Ketua Pengadilan Agama Sangatta telah mengeluarkan surat keputusan tentang tim kerja zona integritas. Kemudian dilakukan penyusunan rencana kerja dan juga penyusunan target prioritas yang harus dilaksanakan dalam upaya peningkatan zona integritas. Monitoring dan evaluasi terus kami lakukan sehingga upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan perubahan, baik itu perubahan pola pikir dan budaya kerja di Pengadilan Agama Sangatta, dapat terlaksana. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Sangatta berkomitmen bersama untuk mewujudkan zona integritas ini, dan juga komitmen perubahan telah kami sosialisasikan secara internal dan juga secara eksternal. Tujuannya adalah supaya masyarakat mengetahui bahwa Pengadilan Agama Sangatta betul-betul berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan zona integritas ini, baik melalui banner-banner yang terpampang di area kantor, ataupun juga melalui audio yang replay setiap 2 jam sekali, dan juga melalui web dan juga sosial media yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sangatta. Selanjutnya area kedua, penataan tata laksana. Ada 3 poin yang kami lakukan, yaitu yang pertama, standar operasional prosedur atau SOP, yang kedua, EOPIS, dan yang ketiga, keterbukaan informasi publik. Semua kegiatan dibuat SOP sehingga jelas prosedur pelaksanaannya dan siapa yang bertanggung jawab, dan setiap waktu selalu dievaluasi oleh tim yang telah ditunjuk. Selanjutnya, EOPIS menjawab tantangan zaman yang terus berubah dan mengarah kepada hal-hal yang bersifat elektronik. Kami Pengadilan Agama Sangatta sudah tidak lagi menggunakan register secara manual, tetapi sudah menggunakan e-register. Yang dulunya kami memerlukan register yang sangat besar dan juga memerlukan tenaga minimal 1 orang pegawai untuk sebagai penulisnya. Tetapi dengan penggunaan e-register, setiap perkara yang masuk dan diinput dalam SIPP secara otomatis akan terekam dalam e-register. Begitu juga dengan kasir, juga sudah menggunakan e-keuangan, dan juga penanganan perkara lebih diarahkan kepada pemanfaatan e-court dan e-litigasi. Apalagi dalam keadaan yang sekarang ini, saat keadaan pandemi COVID-19, kami lebih mengarahkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan e-court dan juga e-litigasi. Di sekretariat juga sudah menggunakan aplikasi seperti e-arsip
e-surat, dan lain-lain yang berhubungan dengan keuangan. Selanjutnya, keterbukaan informasi publik yang kami lakukan baik secara langsung maupun melalui media online seperti website dan sosial media, seperti melalui papan-papan informasi dan banner-banner tentang maklumat pelayanan, standar pelayanan, dan papan biaya perkara, jam kerja, jam pelayanan, juga banner-banner lainnya yang mendukung pembangunan zona integritas itu sendiri. Di web Pengadilan Agama Sangatta juga kami sampaikan DIPA PA Sangatta serta realisasi anggarannya. Berikutnya adalah penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Ada 6 poin pada area ini, yaitu 1. Perencanaan kebutuhan pegawai. Melalui Anjab, kami menyampaikan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja kepada pimpinan di tingkat banding maupun Mahkamah Agung. Pola mutasi internal, kami di Pengadilan Agama Sangatta memang tidak mempunyai staf, sehingga kami tidak mempunyai kewenangan untuk merotasi pegawai tersebut. Untuk pola mutasi internal, kami hanya mengusulkan rotasi tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur melalui hasil rapat Baperjakat, sehingga ada penyegaran dan suasana baru bagi pejabat yang bersangkutan. Yang ketiga, pengembangan pegawai. Kami melakukan DDTK dengan narasumber dari internal kantor maupun melibatkan mitra dari luar, dan juga mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat teknis maupun diklat penjenjangan. Yang keempat, penetapan kinerja. Perjanjian kinerja sudah kami lakukan yang diperbaharui setiap awal tahun. Selanjutnya, penegakan disiplin juga sudah kami laksanakan dengan melalui tahapan-tahapan, yaitu seperti tahapan lisan dan juga secara tertulis. Yang keenam, informasi kepegawaian. Sudah sangat terbuka informasi tersebut, baik melalui papan struktur organisasi maupun informasi yang kami sampaikan melalui web yang akan terus diupdate. Selanjutnya, area keempat, penguatan akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan dalam semua kegiatan dan sebagai role model, pimpinan juga turut terlibat dalam penyusunan anggaran dan juga penyusunan rencana realisasi anggaran. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilakukan rapat evaluasi untuk mengetahui kinerja pegawai sebagai bahan untuk mengukur indikator kinerja utama. Dalam hal ini sudah membuahkan hasil perubahan, yaitu dalam hal APM. Sebelumnya, Pengadilan Agama Sangatta mendapatkan predikat B. Pada surveillance tahun 2019, meningkat menjadi A excellent. Selain itu juga, kami mendapatkan beberapa penghargaan di bidang yang lain. Berikutnya, area kelima, penguatan pengawasan. Ada 6 poin, yaitu pengendalian gratifikasi. Setiap 2 jam sekali, audio reply menghimbau kepada masyarakat penerima layanan apabila ada mendapatkan aparat Pengadilan Agama Sangatta yang melakukan tindakan korupsi, agar memberitahukan kepada pimpinan pengadilan ataupun pimpinan pengadilan tingkat banding, kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan juga KPK, dan juga himbauan melalui web Pengadilan Agama Sangatta, juga sosial media yang kami miliki. Yang kedua, penerapan sistem pengawasan internal pemerintah. Dalam hal ini kami sudah menerbitkan surat keputusan tentang tim SPEP. Untuk keamanan, kami memasang 10 kamera CCTV. Dan untuk pengawasan, CCTV kami telah terkoneksi pada aplikasi CCTV online Badilang, sehingga semua pihak bisa memantau kinerja kami. 3. Pengaduan masyarakat.
Kami membuat SK petugas yang menangani pengaduan masyarakat, dan juga kami menyiapkan perangkat komputer untuk menyampaikan pengaduan melalui aplikasi Wasmari. Selain itu juga, kami menyiapkan aplikasi survei kepuasan masyarakat melalui touchscreen dan juga web pada Pengadilan Agama Sangatta, yang sebelumnya penyampaian pengaduan itu dilaksanakan secara manual, tetapi sekarang kita lakukan secara elektronik. Selanjutnya yang keempat, whistleblowing system. Dalam setiap kesempatan, baik setiap apel, setiap rapat, dan kegiatan lainnya, kami menyampaikan kepada seluruh pegawai untuk saling menjaga dan melaporkan kepada pimpinan apabila ada melihat penyimpangan yang mengarah kepada tindakan korupsi. Selanjutnya yang kelima, penanganan benturan kepentingan. Setiap hakim dan pegawai membuat pernyataan bebas dari benturan kepentingan. Yang keenam, LHKPN dan atau LHKASN, semua hakim, pejabat, dan pegawai sudah membuat LHKPN dan LHKASN. Selanjutnya, area 6, penguatan kualitas pelayanan publik. Ada 3 poin yang kita tekankan, yaitu yang pertama, standar pelayanan. Kami terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sesuai standar yang telah dibuat. Mengenai standar pelayanan, Ketua Pengadilan Agama Sangatta sudah membuat keputusan standar pelayanan dan telah dicetak serta dipajang di ruang PTSP supaya masyarakat bisa menilai pelayanan yang dia dapatkan. Yang kedua, melakukan budaya pelayanan prima, yaitu dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Untuk hal ini, kami melibatkan pihak BRI Kantor Cabang Sangatta untuk memberikan pelatihan service excellent kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Sangatta. Yang ketiga, penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Pihak yang mendapatkan pelayanan mengisi survei kepuasan yang kami sediakan aplikasinya pada touchscreen di ruang PTSP dan juga web Pengadilan Agama Sangatta. Dan selanjutnya hasil survei ini menjadi bahan evaluasi kami dalam memberikan pelayanan yang selanjutnya. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, ada beberapa inovasi yang telah kami buat dan kami laksanakan. Yang pertama, SMS Gateway. Setiap perkara yang terdaftar akan secara otomatis terkoneksi kepada nomor HP para pihak, ketua majelis, dan juga panitera pengganti. Untuk para pihak, mereka akan secara otomatis mengetahui tanggal persidangan dan juga sampai di mana saja proses perkaranya. Dan yang kedua, yaitu antrian pelayanan. Sebelumnya, antrian dibuat manual berupa kertas yang diberi nomor. Sekarang antrian pelayanan dilakukan secara elektronik. Pihak penerima layanan saat masuk ke ruang PTSP akan diarahkan untuk memilih layanan melalui komputer touchscreen dan tinggal memilih layanan apa saja yang diinginkan dan akan mendapatkan nomor antrian. Yang ketiga, aplikasi Siguna. Menghindari penyelewengan penggunaan akta cerai, maka kami membuat aplikasi Siguna, sistem integrasi penggunaan akta cerai. Semua akta cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Sangatta dan telah digunakan untuk menikah lagi atau rujuk, secara otomatis masuk laporannya ke Pengadilan Agama Sangatta, sehingga tidak ada lagi alasan orang untuk mengajukan duplikat karena alasan hilang padahal sudah pernah dipakai. Demikian paparan zona integritas Pengadilan Agama Sangatta oleh saya Ahmad Asyafi, Ketua Pengadilan Agama Sangatta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.